Febri ini sekarang sedang diolah mau dimasak seperti apa? Ujungnya bagaimana? Kalau yang saya lihat, artinya mungkin di tingkat pertama dia akan bebas. Nah, Oh, kemudian barang-barang buktinya itu sendiri ya akhirnya diakui kan sekarang sudah ada Don yang Rito. mengakui Don Rito pun Jambi lagi. Kan Febri nggak bodoh juga ya. Ya, Pasti dia pegang banyak kartu kan? banyak dah. Semua Banyak ketua data kan? partai pasti takut sama dia. Iya kan gitu. Termasuk jangan-jangan hakim-hakim dia punya, jangan-jangan. Ya. Kemudian tidak ada penindakan hukum misalnya penangkapan atau penahanan, katakanlah seperti itu, maka ini patut diduga tetap terjadi konsolidasi yang berakhir terhadap konspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Hari ini sebetulnya Hari Adiaksa yang ke-66. Wah, 66 ini angka keramat ini sebetulnya. Double Tapi six. double six. Tapi hari ini suasana kebatinan di gedung-gedung kejaksaan sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Ada setelah Jampitsus atau mantan Jampitsus Febri Adriansyah rumahnya digeledah oleh polisi. Untuk membahas soal itu di markas besar Obor Rakyat sudah hadir sahabat Obor Rakyat Dr. Jan Marinka, sarjana hukum, beliau mantan Jam Intel di Kejaksaan Agung. Selamat datang Pak Jan. Selamat datang. Salaman dulu Pak. Terima kasih. Beliau ini sebetulnya bukan orang lain, tetangga persis di sebelah rumah saya. Selangkah dari seberang. dari 2009 saya bertetangga dengan Pak Yan, tapi memang saya pilih hari ini, Hari Adiaksa. Momentum yang pas. Momentum yang pas. Ya. Pak Yan, ini soal Febri Adriansyah ini, bagaimana sih sebetulnya Pak? Yang pertama saya mau sampaikan dulu, Dirgahayu Adiaksa, jaga Adiaksa, jayalah sepanjang masa. Tentu momentum hari ini menjadi momentum duka cita. Baik warga Adiaksa yang masih ada di dalam, maupun kita yang sudah selesai dan berada di luar, tetapi merasa tetap menjadi bagian dari institusi tercinta ini. Kita melihat bahwa dari tahun ke tahun, trust publik semakin meningkat. Bahkan mantan Jampitsus itu, Febri Adiansyah, boleh dikatakan menjadi hero di dalam progres pembangunan ini. Namun di akhir, di tanggal berapa itu, 11 Juli, menjadi anti klimaks. Atau katakanlah from hero to zero. Di mana penyidik dari teman-teman Kortas Tipikor melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Dan menemukan sejumlah uang serta emas. Nah, emas ini boleh dikata 72 kilo. 74 Pak. 74 kilo, mungkin masih perlu 26 kilo lagi untuk menuju Indonesia emas. Jadi agak terhambat sedikit karena emasnya sudah ditemukan di ruangan Jampitsus. Nah, kondisi ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Mengapa Kortas Tipikor yang dibentuk akhir Oktober 2024 tiba-tiba dalam kurun waktu 2 tahun hanya mengangkat 3 kasus ini. Ya, artinya kita sudah melihat bahwa perkara-perkara ini adalah perkara-perkara lama dan sudah diungkap kepada publik. Ada kasus terkait dengan Jiwasraya, Asabri, dan penanganan Krakatau Steel, atau satu lagi berkait dengan masalah tambang. Dan ini semua sebenarnya kita melihat bahwa itu bergerak sebelum 2024. Nah, ketika 2024 Presiden Prabowo dilantik, beliau memiliki 2 program strategis nasional yang menjadi atensi kita bersama, yaitu MBG dan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini terus berjalan. Namun, masyarakat ini sangat baik. Mereka melihat dengan mata kepala dan melaporkan. Boleh dikata kalau kita tunggu media mainstream, informasi-informasi temuan lapangan itu tidak ditemukan. Tetapi dengan adanya sosial media dan peran serta masyarakat, maka problematika-problematika di MBG maupun di
KDMP. KDMP ini berhasil terungkap. Nah, pada puncaknya Kejaksaan menetapkan kepala MBG, mantan kepala MBG dan 2 stafnya menjadi tersangka. Dan perintah itu bukan hanya itu saja, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan terhadap salah satu perwira tinggi Polri juga, dan kemudian dilanjutkan adanya pengumpulan data di seluruh Polda maupun Polres, Kejari maupun Kejati untuk melakukan pendataan terhadap kegiatan-kegiatan MBG itu di lapangan yang dikelola oleh polisi. Ini tentu menimbulkan kegerahan lah katanya. Kalau memangnya hanya di kejaksaan, hanya kamu aja yang bersih. Nah, kemudian terjadilah yang menurut kita ini ada yang merasa terusik dengan situasi ini. Dan ditunjukkan bahwa Febri bukan juga orang yang baik. Nah, ini adalah pesan sponsornya adalah apa? Kita melihat rivalitas yang terjadi di antara kedua aparat penegak hukum harus berakhir dengan saling membuka bahwa kamu pun juga bukan sapu yang bersih. Itulah yang terjadi. Dan keributan ini waktu itu makin meningkat di hari Jumat. Febri menyatakan masih mendapatkan tugas, dan besoknya dia menyatakan Puspenkum Kejaksaan menyatakan sudah mengundurkan diri dan diterima, dan ada pernyataan bahwa dia sudah diserahkan dari penyidik Kortas Tipikor kepada institusi kejaksaan. Dan ini tentu tidak lain tidak bukan dari adanya masuknya peran dari legislatif di tahap awal. Nah, ini kita menjadi problematika, atau katakanlah masyarakat melihat ini adalah dagelan hukum. Karena bagaimana sejak awal penyidikan sudah berlangsung, penuntutan sudah berlangsung, bahkan katakan sudah putusan, tiba-tiba terjadilah apa yang disebut seperti pemberian amnesti, agresi, abolisi, yang tidak lepas dari peran serta parlemen yang mendukung terjadinya. Apa artinya? Sebenarnya para pemimpin penegak hukum ini bisa melakukan diskresi itu tanpa perlu mengganggu campur tangan presiden. Nah, karena ini semua orang-orang kesayangan presiden, akhirnya penanganan perkaranya itu selalu dikaitkan dengan presiden, perkara-perkara yang sudah jalan maupun perkara ini. Kita lihat kemarin ada lagi dagelan baru lagi. Penunjukan Hotman Paris sebagai kuasa hukum yang kemudian menyatakan tanpa izin presiden, yang akhirnya isunya yang tadinya kembali kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh tim 9 kejaksaan, sekarang beralih malah jadi ada demo kepada Hotman Paris. Ini kan nggak lazim. Kenapa jadi pergeseran? Dan kita lihat bahwa mudah-mudahan melalui kesempatan kita kali ini mengingatkan akal sehat masyarakat. Kalian jangan diombang-ambing dengan media dan publikasi dari isu yang sebenarnya. Ayo kita kawal agar proses ini bisa berjalan benar, transparan, dan tepat sasaran. Kembali ke soalnya dulu nih Pak. Iya. Tadi menarik, Pak Yan menyinggung soal MBG. Ya. Karena Febri mengusik polisi MBG, soal ya, polisi di masalah MBG, ya. polisi marah, gerah. Betul. Itu ceritanya bagaimana, Pak Yan? Ya kan sudah terlihat ada deputi, 1 TNI, 1 Polri, kemudian ditambah lagi untuk penyediaan omprengan itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini ada instruksi kemudian kepada Kejari maupun Kejati untuk melaksanakan pool data itu. Nah, sebenarnya kegiatan pool data, pool bucket ini biasa kita lakukan dalam konteks penyelidikan, dan kemudian untuk kemudian menyampaikan data bahwa memang terjadi problematik. Tetapi tentunya pekerjaan-pekerjaan ini kan sangat mengganggu banyak orang. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin bukan hanya itu saja. Febri di samping menangani MBG kan ada Satgas PKH yang diketuai oleh Menteri Pertahanan. Ini menyasar oligarki, ada menyasar pertambangan, ada menyasar kegiatan perkebunan sawit, dan lain sebagainya. Tentu ini menimbulkan banyak korban. Yang artinya tahun 2000 atau tahun pada zaman Soeharto mereka mendapatkan HGU,
kemudian mendapatkan izin usaha dan lain sebagainya. Ketika di tahun 2024-2025 mereka itu menjadi orang-orang yang melanggar hukum. Nah ini kan artinya bukan hanya buat para pengusaha lokal, ini juga banyak investor-investor asing yang merasa kenapa ganti presiden menjadi ganti kebijakan. Nah ini juga dilihat memanfaatkan momentum itu. Ada yang diselesaikan melalui proses hukum, ada yang diselesaikan melalui denda. Maupun katakanlah denda damai lah. Ini yang mungkin menjadi tanda tanya besar. Keberhasilan dari denda damai itu bagaimana sih? Nah ini akhirnya terus-menerus menjadi pertanyaan besar. Karena itu kita berharap sekarang di momentum Hari Bakti ini, Presiden tadi sudah mengeluarkan keputusan Presiden. Mereka ada 5 orang, tetapi masyarakat hanya melihat satu sosok, yaitu Kuntadi. Kuntadi sebagai ini Jampitsus sebagai Jampitsus pengganti. Nah problematikanya adalah kita ketahui bahwa Kuntadi ini adalah anak buah langsung dari Febri ketika menangani kasus-kasus tersebut. Beliau apa? Dirdik waktu itu? Direktur penyidikan. Nah tentunya kita harus mampu memberikan dukungan, memberikan support moral agar Kuntadi bisa melaksanakan tugas secara profesional, integritas, dan transparan. Ini untuk akuntabilitas diri pribadi maupun menjadikan cerminan oleh kejaksaan. Memang ada tim 9, tapi segala tindakan pasti lapor ke Jampitsus. Ditandatangani surat perintahnya adalah oleh Jampitsus ataupun Dirdik. Yang keduanya saat ini ataupun sebelumnya merupakan anak buah atau atas di bawahan langsung daripada Febri. Sebelum ke sana nih Pak, sebelum ke Kuntadi sebagai pengganti Febri di posisi Jampitsus, kita kembali ke ini dulu Pak. Bapak kan Jam Intel 2017-2020. Bapak senior atau setara atau di bawahnya Febri secara? Kalau secara struktural semua jaksa agung muda setara. Bukan secara senioritas? Kalau senioritas pasti kita senior. Bapak lebih senior kan? Baik Febri maupun istrinya, keduanya juga jaksa dan keduanya bertugas di bawah jaksa agung muda intelijen pada saat itu. Maksud saya begini Pak. Tentu Pak Yan selaku senior dari Febri kan mengenal lah, walaupun mungkin bisa dekat, bisa biasa-biasa saja. Kalau melihat peristiwa ini, Bapak mau maklum ya atau oh iya memang atau bagaimana Pak? Ya ini adalah akumulasi. Jadi saya melihat mungkin seperti juga doa banyak orang. Jadi katakanlah kan kita sudah melihat bahwa kebetulan saya sekarang mendirikan asosiasi advokat dan akuntan forensik Indonesia. Kita melihat bagaimana metodologi penelitian perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus-kasus yang kemudian dinyatakan sebagai perkara korupsi. Nah ini tentunya kita melihat ada mekanisme yang nggak pas. Misalnya suatu kegiatan sudah diaudit oleh BPK ataupun BPKP 2020, 21, 22, 2024 menjadi masalah. Atau katakanlah orang sudah memiliki, jadi seperti dikatakan korupsi karena kepemilikan kebun atau lahan yang mau dibebaskan oleh proyek strategis nasional. Kita melihat ini penerapan kerugian keuangan negaranya ini seperti yang penting orang ini masuk atau diganti atau dan lain sebagainya. Kan kita lihat bahwa kegiatan itu pasti berdampak. Misalnya katakanlah yang sangat menarik, kebetulan saya juga menjadi amicus curiae, memberikan pendapat terhadap sahabat pengadilan dalam kasus Pertamina seperti itu. Kita melihat bahwa katanya 1.000 triliun. Kemudian tahu-tahu tahun anggarannya juga berbeda, 2018 ke 2002. Begitu didakwakan, jadi antara berita pertama 1.000 triliun, kemudian yang terbukti di pengadilan itu kerugian negaranya menjadi 2,5 triliun. Jauh betul. Jauh betul. Kemudian kepada para direksi itu, yang katakanlah kepada direktur perkapalan Pertamina Shipping, PIS itu, mau didakwakan 2012 sementara badan usahanya itu baru ada 2018. Ini kan udah unsur barang siapanya juga udah nggak nyambung. Dan terbukti lagi, tuntutan untuk ganti rugi ataupun biaya yang dendanya hanya 1 miliar. Jadi
antara bumi dan langit. Jadi terjadi deviasi. Ini kan menurut kita jangan lagi terjadi pembodohan masyarakat ke depan. Mudah-mudahan Kuntadi ini mau meninggalkan itu, bekerja profesional, independensi. Nah, ini memang problematika kejaksaan saat ini. Saya katakan bahwa Hari Bakti ini harus menjadi momentum reformasi. Independensi kejaksaan dipertaruhkan dalam konteks negara hukum. Maka jika kejaksaan mampu menunjukkan integritas, mampu menunjukkan independensinya, maka dia akan mampu menunjukkan dirinya sebagai mewujudkan, ikut serta dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Jadi kalau enggak dia hanya paket titipan aja. Ya, dengan kata lain Pak Yan pengen bilang bahwa memang ini olah-olah ini terjadi sekarang secara kasat mata. Terjadi ya. Secara kasat mata. Ini sangat mengganggu rasa keadilan karena kita merasa masyarakat ini nggak mengerti. Pembodohan-pembodohan yang terus terjadi seperti ini tidak mengerti. Yang penting orang itu sudah salah, orang itu. Karena kita lihat mungkin ujung-ujungnya hanya take over perusahaan. Why? Bukan itu dong. Kalau mau take over bagaimana caranya? Bersainglah secara bisnis. Bukan menggunakan instrumen penegakan hukum atau menggunakan institusi baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Berarti dengan kata lain Pak, bisa nggak sih saya simpulkan bahwa peristiwa yang menimpa Jaksa Agung Muda Febri ini doa banyak orang? Kalau saya melihat seperti itu. Iya. Jadi artinya yang dizolimi. Yang dizolimi, kemudian ada beberapa yang sudah mulai bahwa mereka dimintai uang, kemudian sudah ada beberapa yang kan seperti terungkap. Iya. Kita kan enggak perlu wawancara dengan dia lagi. Kita cukup dengarkan hasil penyidikan yang kemudian karena kemudian ini kan dari Kortas Tipikor ini turun ke Polda kan sudah memanggil beberapa saksi yang berkait dengan kasus-kasus itu. Iya. Dan sempat terungkap dari 150 menjadi 50. Nah, ini kan berarti out of context dari proses penegakan hukum itu sendiri. Iya. Harus dilihat seperti itu. Nah, ini seperti gunung es. Makin lama kalau kita ingin mengungkapkan secara benar, maka tugas berat dari Jampitsus yang baru adalah membebaskan dirinya dari independensinya sebagai seorang penegak hukum yang profesional. Menarik Pak, istilah seperti gunung es. Gunung es itu kan yang muncul cuma secuil. Sedikitnya aja. Nah, cuma ini 74-nya lah. Yang 26-nya belum kelihatan. Oke, 74 ini kalau di percentage menurut Pak Yan 3%, 2%, hanya 1%? Gunung es, ya. Kalau kita melihatnya sesuai dengan kacamata kita masing-masing. Bisa kita melihat mungkin tadi hanya 3%. Hanya 3%. Mungkin ada 9%. Berarti masih ada triliunan lain. Boleh bisa terungkap jika keadaan-keadaan ini bisa dipulihkan oleh kejaksaan. Oke. Bapak kan pernah atau mantan Jam Intel. Jam Intel 2017 sampai 2020. Iya. Lama. Setelah itu Bapak juga masih menjadi Irjen di Kementerian Pertanian. Iya. Bapak tentu tahu bahwa seorang apalagi Jampitsus, bisa jadi mustahil menurut saya sebagai wartawan, dia bekerja sendiri tanpa diketahui oleh Jaksa Agung. Ya, mekanisme kita kan seperti itu, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Ketika berhasil, maka pemimpin yang berhasil. Ketika tidak berhasil, maka anak buah yang disalahkan. Nah, sering terjadi yang saya katakan tadi, dalam tugas intelijen kita punya fungsi PAM SDO, sumber daya orang, yang melihat bahwa kalau itu terjadi, daripada diambil oleh KPK, daripada diambil oleh polisi, kita amankan dulu. Tapi paling tidak, orang itu sudah ada indikasi bermasalah. Jadi misalnya berbenturan dengan kepolisian, berbenturan dengan KPK, kita sudah bisa mengantisipasi. Yang lazimnya, 2 tingkat ke atas ikut bertanggung jawab. 2 tingkat ke atas. Artinya misalnya kajari ataupun mendapatkan atensi bahwa kamu tidak berhasil meredam anggotanya untuk tidak berbuat yang aneh-aneh dalam sistem kita. Nah, ini yang sering terjadi bahwa ini dilupakan. Mereka diamankan karena mungkin ada juga instruksi pimpinan, suatu saat diterbitkan lagi. Nah, ini berarti
catatan antara intelijen dengan kepegawaian tidak sinergi. Kalau ini sudah pernah ada catatan-catatan penanganan perkara, seharusnya dia sudah saatnya istirahat di tempat. Iya, 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 iya. Dan jangan lagi diberikan jabatan-jabatan yang Jabatan lain. bersentuhan dengan banyak orang. Misalnya jadi Kajati atau Kajari. Ini kan sangat rentan bertemu dengan banyak orang. Atau dengan pertanyaan yang lain nih Pak. Ya, Kalau Febri anggaplah bersalah, ya. mungkin nggak dia melakukan itu sendiri tanpa sepengetahuan atau tanpa restu Jaksa Agung? Mungkin nggak? Mungkin. Nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Karena penanganan perkara-perkara terlebih berkaitan dengan misalnya menteri atau setara dengan itu, Atau MBG biasanya kemarin. dilaporkan dulu Dilaporkan kepada dulu. bahkan bukan hanya kepada Jaksa Agung kalau menurut saya. Jadi beliau pun harus melapor bersama-sama kepada Presiden bahwa ini akan penanganannya seperti ini akan penanganannya seperti ini, dan ada guidance dari Presiden. Mungkin di zaman masih ingat ada Pak SBY dengan Jaksa Agung waktu itu Pak Basir Farif, penanganan perkara pajak yang suwir laut itu 3 triliun dia mengembalikan kepada kas negara, dan itu semua di bawah koordinasi melaporkan hasilnya kepada tim terpadu yang terdiri dari Kejaksaan, Kementerian Keuangan. Jadi uang kita itu langsung masuk ke kas negara. Tidak di-showing lagi. Ini loh dari ujung dari sini, hampir tiap bulan. Nah, itu kan logika kita berjalan lagi. Ini mau ambil uang dari bank mana? Perkara yang mana? Kan pertanyaan-pertanyaan publik itu selalu Iya, iya. begitu. Itu yang tumpukan uang. Maksud saya gini Pak, kan ini Febri, Ya, dan publik hampir semua percaya dia melakukan minimal pemerasan ya. atau gratifikasi dari orang-orang yang berperkara. Apakah mungkin Jaksa Agung tidak terlibat dalam peristiwa hukum itu? Dia bisa saja menyatakan itu berjalan sendiri. Tetapi kalau saya melihat bahwa kenapa Febri tidak ada upaya status hukum yang jelas, kemudian tidak ada tindakan hukum misalnya penangkapan atau penahanan, katakanlah seperti itu, maka ini patut diduga tetap terjadi konsolidasi yang berakhir terhadap konspirasi. Arti konsolidasi itu apa Pak? Ya, artinya polisi jangan nanya-nanya lagi, biar kita, yang penting perkara MBG di tingkat Polri berhenti, jangan diganggu kita lagi. Kan bisa, itu kan koordinasi. Yang pasti tidak mungkin kalau ego sektoral, pasti masing-masing ingin menunjukkan ini saatnya rivalitas. Kan selama ini kamu dapat nama nih. Nah, tapi kan dengan adanya perintah orang yang lebih kuat dari Jaksa Agung maupun Kapolri, maka perkara ini mulai redup, dan nyaris tak terdengar. Iya, iya. Nah, inilah peran serta mengapa saya ingin bicara di media-media, ingin mengingatkan, ayo masyarakat, kita melihat bersama-sama. Jangan lagi ini proses penegakan hukum menjadi dagelan hukum abad 21 ini. Iya, iya. Kalau kita ngobrol di warung kopi, Pak Yan Marinka, ini obrolan rakyat tuh begini. Kalau di rumah Febri ditemukan 74 kg emas, ratusan miliar uang, di rumah Jaksa Agung bisa jadi lebih. Nah, itu kan logika masyarakat nggak bisa kita larang. Itu masuk akal, Pak? Sangat masuk di akal. Kan pasti banyak hal lah yang seperti kita mendengarkan. Bagaimana proses Pertamina hanya sampai direksi. Iya, iya, Padahal iya, kita iya. lihat kalau jual beli ini apa hubungannya dengan seorang direktur perkapalan? Iya, iya, Berarti iya. kan ini holdingnya. Nah, kalau di holding, siapa yang main di holding itu? Apakah Dirut? Apakah Komut? Atau Kan lebih semua, tinggi lagi. atau ada behind the skin. Nah, itu kan berhenti. Habis itu ada berita, siapa namanya? Adalah Selin yang mendapatkan rumah di Singapura. Iya, iya, iya. Nah, iya. ini kan logika masyarakat nggak bisa 200 dibodohi. miliar. Jadi artinya ini fakta, ini kenyataan bahwa banyak perkara-perkara yang tidak memuncak. Jadi hanya terhenti sampai di tengah, terhenti sampai di tengah. Nah, di atas inilah tangan-tangan yang menjamah inilah yang menjadi sandera-sandera hukum kemudian hari. Kita bisa lihat sekarang partai-partai politik tidak pernah lagi ada konfrontasi atau katakanlah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari para anggota parlemen. Karena apa? Ketua-ketua partainya sekarang jadi menteri semua.
kan tinggal bergen. Iya, Nah, iya, kalau iya. kamu teriak, saya teriakin perkara kamu loh. Iya, iya, Misalnya iya. Demokrat diganggu, maka Golkar akan bercerita, Golkar diganggu ini. Dan sistem seperti itu sekarang betul-betul terjadi di negeri tercinta kita ini. Iya, iya, Jadi iya. bagaimana memisahkan tadi peran legislatif, peran eksekutif, dan peran yudikatif, itu harusnya bisa kita pisahkan agar Indonesia betul-betul menjadi negara hukum. Kalau Pak Yan hipotesis lah katakanlah ya, hipotesis bahwa hampir mustahil Jaksa Agung tidak terlibat dalam peristiwa sebesar ini. Apa yang bisa kita lakukan terhadap Jaksa Agung ya? Kalau Siapa menurut yang saya, harus menindak? Jaksa Agung ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, itu saja kok. Berbeda dengan Panglima TNI, Kapolri, Hakim Agung, Harus itu DPR. harus melalui persetujuan DPR. Nah ini ya yang menjadi salah satu beban konstitusi yang ada di kejaksaan. Kejaksaan satu-satunya lembaga penegak hukum yang tidak diatur di dalam konstitusi. 153 negara mengatur kejaksaan dalam konstitusinya. Bahkan tetangga kita lah yang baru, Timor Leste, ada kejaksaan diatur. Nah, independensinya kalau mereka merasa di endorse oleh banyak partai akan berbeda dengan orang yang hanya yang penting saya menjadi kekuatan eksekutif. Nah, ini menjadi tanda-tanda besar. Karena dulu kejaksaan itu bagian dari Mahkamah Agung. Oh, Bagian dari sejarahnya. kekuasaan yudikatif. Jadi sebelum tahun 61 ini, sebelum ada undang-undang kejaksaan, maka bunyi nomenklatur SK kita adalah jaksa pada Mahkamah Agung, jaksa pada pengadilan tinggi, atau jaksa pada pengadilan negeri. Kita murni bagian dari yudikatif. Jadi tidak dibebankan lagi koordinasi forum pimpinan daerah dan lain, karena kita betul-betul bagian dari aparat Penegak hukum. hukum. Nah, Bukan kemudian dari secara eksekutif. struktural juga sekarang ada Menko Politik, ada Menko Hukum, tetapi kejaksaan dan kepolisian masuk bersama-sama BIN, bersama-sama Panglima TNI di bawah Menko Politik. Jadi tidak heran kalau pendekatan penyelesaian perkara-perkara di lingkungan kejaksaan kepolisian diselesaikan secara politik, bukan secara hukum. Artinya kalau kembali ke Pak Jaksa Agung sekarang, supaya lebih netral, Pak Yan menyarankan Pak Prabowo ganti dulu Jaksa Agung. Ya, kalau ingin menunjukkan bahwa keberimbangan, untuk sementara kan juga bisa Dicopot dulu ya. Dicopot dulu, agar, kan Febri juga demikian. Ketika dia menyatakan berhenti dari Jampitsus, tapi dia kan masih tetap jaksa. Bukan diberhentikan sebagai jaksa. Ini sangat berbeda. Iya, saya baru Jadi melekat, ini ya. melekat fungsi jaksanya. Iya. Selesai, saya masih tetap jaksa. Dan dia masih punya usia sampai 62 tahun. Begitu. Iya. Jadi Jadi harusnya dia hanya dilepaskan jabatan strukturalnya. Dan ini sebenarnya tidak, saya melihat kebetulan SK Presiden itu sudah terbit. Artinya memang tidak akan mungkin dia kembali jadi Jampitsus. Kalau kemarin diterjemahkan sebagai pemberhentian sementara, maka setelah kasusnya selesai dia bisa menduduki jabatan itu kembali. Tapi ini kan Kepres sudah diterbitkan. Jadi kita hanya pesan saya, ini kan semua adik-adik kita semua. Bekerjalah secara profesional, bekerjalah secara independen dan transparan. Masyarakat menunggu kinerja Jampitsus baru. Iya. Kita coba masuk ke soal penanganan perkaranya sekarang, Pak Yan. Kemudian kita tahu bahwa polisi kemudian walaupun belum P21 mengalihkan lah istilahnya. Mereka tidak menyebut pelimpahan. Ya, mengalihkan penanganan perkaranya. Itu agak aneh juga kan istilah. Saya baru sekarang mendapat istilah mengalihkan. Itu bagaimana ya Pak Yan Marinkaya? Ini dampak dari KUHAP baru. Jadi kita juga melihat apa ini implementasinya. Sebenarnya di dalam KUHAP lama maupun KUHAP baru, mekanisme itu kan tidak dikenal. Kalau penyidik kepada penyidik, kan namanya prapenyidikan dong. Prapenyidikan. Ini enggak, dan itu nggak tidak ada. Kan? Yang ada penyidik kepada penuntut umum, itulah prapenuntutan. Nah, P21. Apakah lengkap? Baru dinyatakan P21 baru diserahkan. Nah, ini mungkin KUHAP kita menyatakan polisi adalah penyidik utama. Ini baru nih. Saya melihat memang, lalu apa bea cukai bukan penyidik? Apa direktur
petugas pajak bukan penyidik, apa BNN bukan penyidik. Ini kan menjadi juga hal baru di dalam terminologi penegakan hukum kita. Kalau di luar negeri misalnya perbandingannya dengan FBI misalnya, ada untuk kejahatan yang undang-undang federal, FBI. FBI itu memang adanya di bawah Attorney General, di bawah Kejaksaan Agung. Nah, tetapi di sini mereka masih punya kewenangan masing-masing. Custom bisa jalan sendiri, tax bisa menjalan sendiri, kemudian narkotik biro NC itu bisa bergerak. Tapi kalau di kita dibentuklah menjadi penyidik utama, lalu di penyidik-penyidik yang ada menjadi bagaimana? Kan ada penyidikan di bawah KPK, ada penyidikan di bawah kejaksaan. Ini akan menjadi tanda tanya sehingga nanti menjadi bahan untuk di MK. Ini ada ketentuan-ketentuan yang tidak sinkron antara kebijakan utamanya dengan pelaksanaannya. Lalu bagaimana nih dengan kewenangan-kewenangan penyidikan yang ada di tingkat institusi masing-masing? Artinya itu problem jadinya. Artinya pengalihan dari polisi ke kejaksaan ini nggak lazim. Boleh nggak saya bilang bertentangan dengan aturan KUHP? Bertentangan dengan KUHP. Dan ditambah lagi secara terbuka ada peran serta Komisi 3 dan dia menyatakan saya meminta Jaksa Agung untuk memberhentikan Febri. Saya minta Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Kapolri. Di tahap awal sudah ada campur tangan legislatif yang begitu nyata. Dan ini kan secara publik dinyatakan, lah ini dagelan apa lagi gitu. Kan harusnya tidak lagi begitu. Iya. Pak, ini karena makin seru, kita ngopi dulu nih Pak. Makin seru ini, kita ngopi dulu nih. Dahsyat ini. Ini kopi dari kebun sendiri Pak Yan. Kopi Robusta Lampung, fine Robusta. Mantap. Mantap. Kembali ke ini Pak, kalau mengapa ya kasus Febri dialihkan ke jaksa, apa ya ininya? Yang Bapak dengar apa ya? Meredam supaya kasus ini tidak terjadi gesekan yang lebih besar lagi. Tentu ada perasaan institusi yang akan terganggu. Jadi bukan hanya sekedar Febri, tetapi seluruh jaksa seluruh Indonesia akan terganggu jiwa korsanya. Itu pasti akan terjadi. Nah, daripada nantinya, ini kan pernah terjadi juga, artinya kalau dengan KPK Cicak Buaya berapa puluh tahun yang lalu ada kasus Nyobengseng kan. Nyobengseng. Nah itu kan ada penangkapan terhadap jaksa. Ya ternyata itu langsung ada perintah Jaksa Agung kembalikan semua perkara-perkara dari penyidik kepolisian. Hal seperti ini nggak boleh terulang lagi. P19 terus. Wah, akhirnya selesai, habis di masa penahanan di tingkat pertama. Cukup 20 hari selesai. Nah ini ketika waktu itu bergesekan ke antar institusi. Nah ini kalau dulu Cicak Buaya, ya ini buaya lawan aligator nih. Masing-masing karena kejaksaan sekarang kan ada TNI-nya. Dijaga lagi. Jadi makin kuat ini. Ada yang bilang bukan buaya lawan aligator, Pak. Apa? Buaya darat, buaya laut lawan buaya darat. Buaya air lawan buaya darat ini kan gitu kan. Itu terjemahkan sendiri. Iya. Nah, setelah dialihkan ke kejaksaan kasus Febri ini, orang sempat nanya-nanya, ini statusnya apa? Ya. Sempat katanya tak bola balik. Karena ada lagu kita setelah Oktober Agustus 2024 tak bola balik. Nah inilah sistem hukum kita lagi tak bola balik ini sekarang ini. Sempat ada berita kan turun jadi saksi. Turun lagi jadi, ya betul. Dari TSK jadi saksi. Betul. Dan ketika itulah saya bersyukur masyarakat bersuara banyak. Sehingga menekan bersama-sama. Nah ini kan perlu dibangun. Artinya apa nih yang tagline kemarin saya lihat itu, teruslah berisik. Supaya ini jangan lagi dimain-mainan. Ingat nggak Sambo? Kan dulu pertama kemudian akhirnya dan juga terungkap. Itu pun diredam sampai tidak terungkap yang gunung esnya itu tadi. Hanya sampai di beberapa penembakan saja. Padahal motif sebenarnya kan bukan itu. Pribadi kan. Jadi artinya mungkin kita harus melihatnya bahwa tidak boleh lagi ada Sambo-Sambo di kepolisian. Tidak boleh lagi ada Febri-Febri lagi di kejaksaan. Yari, kita kembali, kita dengan niat baik,
atas instruksi Presiden memberikan amanah ini kita kawal. Tapi dia punya tanggung jawab moral. Jangan main-main. Iya, iya. Sebagai bekas jam Intel, Iya. ya yang lebih senior juga dari Febri, Bapak Sering dengar- ke rumah. Kalau dulu kan Kuntadi apa sih sering biasa karena Oh, Febri karena apa Kuntadi dulu- sering ke rumah ya, Pak? Karena dulu mereka kan apa namanya terutama Kuntadi, Reda yang jam Intel itu sekarang dan ada jam Datun itu besar bersama-sama lah. Artinya kita mendiskusikan pembangunan penegakan hukum dan Adiaksa. khususnya di kejaksaan. Jadi saya melihat ini, saya sayang Febri, saya sayang, tapi saya lebih sayang institusi. Iya, iya, iya. Ini iya. yang harus kita pertahankan. Jadi ketika kita bersuara ini adalah untuk mengembalikan lagi Marwah trust kejaksaan. publik. Karena dari dulu program-program ini kan saya yang buat. Jaksa Menyapa, Tangkap Buronan. Kemudian itu kan biar semua mereka ingat bahwa ini adalah upaya kita bersama untuk memulihkan trust publik terhadap kejaksaan. Iya, iya, Nah, iya. zaman dulu kan anggaran kejaksaan sangat minim. DPR juga tahu, mungkin hanya 6 triliun atau 7 triliun. Jadi Jauh di bawah polisi. tahun-tahun 2014 sampai 2019 kita berada dalam harus fighter. Bagaimana menciptakan suatu kegiatan yang tidak berbasis anggaran. Kalau Iya, sekarang iya, iya. enak. Iya, iya. Kita menciptakan misalnya public opinion karena anggaran untuk humas kita sangat besar. Iya, Kan, iya. dengan menggunakan kerjasama dengan media-media Iya, iya. khususnya. Jadi pemberian award, mengenai survei, itu kan dalam konteks membentuk opini yang dilakukan karena sekarang anggarannya sudah sangat-sangat banyak. Iya, iya. Maksud saya gini, Pak Yan. Sebagai senior mereka kan senior Febri, seniornya Kuntadi, Pak Yan ini. Bapak tentu mungkin dapat info-info spesial nih untuk obor rakyat. Ya. Sebetulnya ini Febri ini sekarang sedang diolah mau dimasak seperti apa? Ujungnya bagaimana? Kalau yang saya lihat, artinya mungkin di tingkat pertama dia akan bebas, tetapi kita akan adakan upaya hukum. Oh, di pengadilan negeri dia akan bebas. Ya, Lewat mekanisme pra-peradilan atau sidang? dia bisa menggunakan pra-peradilan, dia bisa. Karena kalau dilihat, ketika penggeledahan itu dilakukan, Dia nggak ada, pertama ini bukan OTT loh. bukan OTT. Yang kedua, ini apa namanya Kortas Tipikor itu kan tidak ada kewenangan penyidikannya. Kalau mau kita Oh. katakan, itu kan harus lihat. Iya, iya, Waktu iya, itu iya. mereka adalah menampung, kalau nggak salah, Bucket-bucket aja sebetulnya ya. akhir Oktober, sekitar 15 Oktober gitu sebelum Pak Jokowi selesai, dibentuklah badan ini untuk menampung teman-teman yang diberhentikan oleh tes wawasan kebangsaan. Waktu Oh, itu yang itu istilahnya oleh si Firly, Novel, ya. si Yudi itu ya. Nah, kewenangan mereka sudah bukan polisi lagi, tapi cara kerja, cara bertindak, cara berpikir mereka sudah sangat expert pada bidangnya. Nanti mungkin itu akan menjadi pintu masuk dilakukan tindakan hukum bukan oleh orang yang berwenang melakukannya. Nah, Oh. kemudian barang-barang buktinya itu sendiri ya akhirnya diakui kan sekarang sudah ada Don yang Rito. mengakui Don Rito, Unjambi lagi. Ini kan bercerita Jambi Bang Connection. Idon, Bang Idon, Idon. panggilannya. Jadi ini ada artinya semua juga kita tahu memang selain itu juga mereka sangat apa namanya punya instrumen-instrumen lah yang mengatakan bahwa hamba Allah kan bisa Iya, iya, ikut iya. menyumbang kepada Iya, iya. situ. Akhirnya Iya, dia iya, tampung. Jadi tidak ditampung di bank, Susah memang, tetapi iya, iya. ditampung di rumah. Dan banyak hal yang artinya instrumen ini bisa dipakai untuk ini. Nah inilah saya bilang kemampuan profesional, integritas, transparansi yang akhirnya menunjukkan akuntabilitas dari Pitsus itu kembali. Mudah-mudahan tim 9 di bawah pimpinan Kuntadi bisa mewujudkan itu. Iya, Nah, iya, kita iya, tinggal iya. lihat nih tarik-menariknya. Jadi menurut Pak Yan, nanti Febri akan bebas di tingkat pertama. Di tingkat pertama. Bisa lewat putusan hakim, majelis hakim, Ya. bisa juga lewat pra-peradilan. Ya. Kemudian step selanjutnya kejaksaan akan melakukan Biasanya nanti kan koordinasi begitu. Pertama nanti dilihat dulu untuk memuaskan kehendak publik. Oke. Jadi lupa nih. Nanti masyarakat, oh udah dihukum 20 tahun atau seumur hidup atau masyarakat bersorak. Yang dihukum Don Rito. Nanti di tengah-tengah perjalanan dibanding atau hukumannya berubah.
kita tahu Nggak, sekarang. katanya tadi yang di tingkat pertama Febri akan bebas. Ya, untuk misalnya mekanisme pra peradilan. Oke. Ya, kedua, yang Don Rito kan pasti akan dibantu dong. Oh, oke. Nah, itu kita bisa melihat nanti kepemilikan apa. Tetapi Don Rito masuk dong, nggak mungkin kan bebas dia. bukan apa-apa loh, Pak. Oh, bukan penyelenggara negara ya. Korupsi ini untuk penyelenggara negara. Dia bukan. Iya, iya. Dia iya. cuma ketua Ikatan Alumni Unjambi. Oh, dia ketua ikatan alumninya. Ya, atau apalah Iya, bendahara atau apa. Pokoknya terkait dengan Ikatan Alumni lah, Iya, konsolidasi alumni. Yang seperti itu kan artinya tidak menjadi ganjelan buat itu. Jadi Febri bebas, Don Rito masuk. Don Rito masuk. Nanti Perkiraan berapa tahun masuk ini barang? nanti itu di luar kapasitas kita, kewenangan hakim lah. Tapi kita lihat hakim-hakim sekarang kan Kan hakim dikoordinasikan lewat di Blok bawah M juga koordinasi ya kan, di bawah koordinasi juga Pak, kita tahu kan. Zaraf Rikar masih ada catatannya, yang ini ke siapa, Iya, yang ini iya, siapa. iya, Jadi iya. saling sandera Iya, semacam ini iya, saling sandera. sangat ya akhirnya memang diperlukan agar penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan pesanan, bukan dengan harapan. Iya. Sebab dugaan saya Pak sebagai wartawan ya Pak Yan, kan Febri nggak bodoh juga ya. Ya, Pasti dia pegang banyak kartu kan. banyak data. Semua Banyak ketua data, partai pasti takut sama dia. Iya kan gitu. Termasuk jangan-jangan hakim-hakim dia punya, jangan-jangan. Iya. Dia kan Kan punya alat sadap dan lain-lain kan gitu sudah kan. tercatat itu. Udah Ya. tercatat. Jadi kata dia, kalau gua nggak bebas, ya kan gitu kan. Saksikan setelah pesan-pesan berikut. Ini makin saya ngopi Pokoknya lagi nih Pak. Aduh. tetap semangat. Aduh, ini gawat ini kawan-kawan Obor Rakyat. Aduh. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi nanti Febri bebas, Don Rito masuk. Dugaan saya maksimal 10, mungkin 15 lah. 15 tahun mungkin. Ya terlalu dini. Yang penting kalau menurut saya sekarang Dia dinyatakan kita bersalah. diproses hukum dulu, kemudian kita akan mencerna lagi data-data dukung apa yang dipakai untuk menyeret dia sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kan lucu, masa swastanya aja yang kena? Penyelenggara negaranya harus kena dong, atau jaksanya, atau aparat penegak hukum. Ini yang harus. Nah kalau ininya selesai, ininya gugur, maka ini otomatis selesai dong. Ini kan yang harus coba kita kawal, coba kita simak, coba kita lihat bersama-sama. Jangan sampai kesepakatan-kesepakatan itu nanti mencederai akal sehat kita. Iya. Itu aja. Bapak kan walaupun sudah di luar, Pak Yan saya yakin betul tahu peta di Kejaksaan Agung. Sebelum Febri ditersangkakan lah ya. Kan kita punya dua kubu. Ya. Febri bersama Safri Samsudin, Pak Hasim di satu kubu, Reda ya, di kubunya yang lain bersama Don Dasko. Nah ini kan, itu bagaimana ceritanya Pak, kubu itu yang Bapak dengar? Kalau yang saya lihat sampai hari ini, mungkin sampai besok sudah ada pejabat penggantinya, ada yang namanya satu Sekretaris Jaksa Agung Muda, intelijen, siapa namanya, dia itu sudah diangkat menjadi staf ahli Jaksa Agung. Tetapi dia masih merangkap jabatan sebagai Sesjam Intel. Nah tugasnya apa? Menjebatani, karena dia ini orang Jambi juga. Jadi hanya menjebatani antar supaya pergesekan ini kan enggak lazim. Masa sih? Sekretarisnya Reda. Sekretarisnya Reda menjadi penghubung dengan Gedung Bundar. Itu aja yang saya tahu. Kenapa masih kok lu nggak diganti-ganti? Saya bilang menjembatani supaya tetap jangan makin konflik. Nah mungkin ini cara meredamnya ini udah makin nggak bisa ketahan lagi. Akhirnya blow up kemarin meledak. Tadi Bapak menyebut Jambi Connection itu bagaimana Pak? Itu apa sih Pak Jambi Connection ini? Ya seperti yang tadi saya katakan, ini Jambi, ini orang kepala biro kepegawaian dulu ya, dari awal penataan kepala biro kepegawaiannya, Kajatinya, Sesjamnya, apa sih kan, itu kan artinya orang-orang Jambi. Nah ini termasuk Febri akhirnya juga dia kan bertugas di sana, kedekatan emosional. Nah ini yang menurut kita sudah harus berakhir lah dengan mengganti orang, yang mudah-mudahan nanti ganti dengan Jawa Connection. Karena udah mulai pergeseran. Ini terlalu lama.
Bahkan sampai ke Mahkamah Agung pun dulu kekuasaan itu terkait, sangat erat. Kan penugasan pertama Pak Burhanuddin dengan Pak Safruddin ini sama-sama di Muara Jambi, apa salah satu unit kabupaten di sana. Ini kan persahabatan yang begitu panjang. Oh. Nah, akhirnya lebih mudah diomongkan, bercerita melalui komunikasi bilateral daripada melalui proses persidangan. Kita lihatlah banyak putusan-putusan yang akhirnya bagus semua untuk pemesannya. Iya. Luar biasa nih info nih. Iya. Pak, ini hal lain. Kita menunggu soal Febri ini, kita tunggulah ya. Kita tetap sabar, kita tetap ya. kawal. Yang penting tidak boleh lelah untuk terus bersuara agar kita pejabat-pejabat yang baru bekerja secara profesional lagi. Oke. Pak, ini izinkan Obor Rakyat menggali sedikit masa lalu. Ya. Ketika Pak Ian menjadi Jam Intel, kalau saya tidak salah itu kejaksaan kan kebakaran, Pak. Dahsyat itu, rubuh. Sudah selesai. Saya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Saya serah terima tanggal 8 Agustus. Tanggal berapa? 22 Agustus terbakar. Dari atas sampai ke bawah. Itu enggak. Ini orang ini masih bertanya. Ya. Dan ada banyak cerita lah gitu ya, kan. Betul. Ceritanya, mohon maaf ya Pak ya, ceritanya itu menghilangkan barang bukti ya. Misalnya gitulah ya, gitu ya Pak ya. Logika masyarakat pasti akan begitu, nggak bisa kita kaburkan. Makanya saya katakan, termasuk putusan pengadilan terakhir. Kan yang itu kan? Pembakarnya kan bebas akhirnya. Oh, dan disebut tadinya dia hanya membuang puntung rokok kan? Ya. Tapi dari atas sampai ke bawah. Nah, yang ingin mungkin pemirsa Obor Rakyat nih pengen tahu sebetulnya apa sih Pak yang terjadi itu? Gedung Kejaksaan Agung begitu besar hancur kebakaran. Selalu saya katakan dalam dunia intelijen orang berpikir ciptakan kondisi untuk pengalihan situasi. Oke. Jadi mungkin pada saat itu serangan sudah terungkap bahwa ada hubungan komunikasi yang dengan antar pimpinan dengan terpidana pada waktu itu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya yang terungkap kan hanya sampai kelas Pinangki. Iya, Pinangki. Nah, itu artinya ketika itu sudah ditunjukkan lagi ada komunikasi, foto dan lain sebagainya. Ya akhirnya daripada menyerang yang top terliudah, selesaikan, alihkan situasi, akhirnya menjadi penyidikan kebakaran. Oke. Nah, saya melihat ini berlaku sama. Jadi tidak ada pemimpin yang salah, anak buah yang salah. Jadi harus disalahkan anak buah. Nah, begitu juga. Padahal pada waktu itu Jam Intel bukan saya, udah orang lain. Oh, Bapak udah nggak di situ ya? Sudah, itu Sunarta. Oh, Pak Sunarta. Sudah Sunarta. 22 Agustus itu. Jadi begitu juga kasus Febri ini. Setelah meledak menjadi penyidikan yang terlalu menjadi perhatian masyarakat, ada tokoh baru namanya Hotman Paris. Nah, seharusnya kan kalau mau bicara seperti SOP di kejaksaan, ini kan seharusnya ada Pam SDO yang bekerja. Tapi mungkin Pak MSDO tidak akan mau bekerja karena ini sudah tingkat Febri. Karena justru di situ menjadi pintu masuk antara Intel dan Itsus. Nah, ini rivalitas saya pikir kalau memang sudah kehendak Tuhan pasti akan terjadilah. Enggak perlu tebas-tebasan sahabat perjuangan dengan cara-cara seperti ini. Kembali ke gedung yang terbakar tadi, Pak. Tadi Bapak menyebut Jaksa Pinangki. Jadi menurut dugaan Pak Yan Marinka, ini ada kaitannya dengan Joko Chandra itu? Dulu kan sudah pernah dari Tempo membuka semua. Mungkin kalau bisa diakses lagi. Kalau masih apa? Sebetulnya apa, Pak? Masalahnya apa sampai terbakar? Dugaan Pak Yan. Kasus ini kan sebenarnya kalau mau dilihat, dia sudah dinyatakan bebas, kemudian dinyatakan terbukti kembali. Kan ada selalu begitu dalam sistem hukum kita. Yang jaksa tidak bisa PK, akhirnya PK. Nah, ketika di PK dia dinyatakan terbukti lagi. Nah, di situ memang siapa si terdakwanya siapa? Si Joko Chandra. Joko Chandra. Ya. Ini kan cerita lagi tahun awal-awal. Di atas itu kita masih ingat mungkin berkait dengan Setia Novanto. Ini jadi sejarahnya sangat-sangat panjang. Jadi itu mesti satu episode tersendiri. Kita nanti karena yang penting perlunya itu adalah perkara lama. Perlu. Ada barang bukti yang begitu besar yang ingin dikuasai kembali. Siap. Kita nanti akhirnya perlu bikin terjadilah
ada orang-orang yang ingin merasa berjasa melakukan, dan ini sebenarnya sudah diungkap di mengajukan PK yang sebenarnya difasilitasi oleh internal kejaksaan. Baik. Itu Ini clue-nya. perlu nanti kita bikin episode khusus, Pak. Iya. Mungkin next week. Nah, kembali ke soal ini pertanyaan terakhir. Soal tadi Bapak menyebut lawyer. Ya. Pengalihan perhatian masyarakat. Apa ya? Daripada fokus kepada perkara pokoknya, mari kita ciptakan masalah-masalah baru yang menjadi atensi. Ya kan sekarang kok tiba-tiba keponakannya Hotman katanya meninggal, kemudian rumahnya di demo atau ke kantornya dan lain sebagainya. Ini kan menjadi cipkon-cipkon yang menurut saya ya sudahlah ini. Yang menunjuk Hotman kira-kira siapa? Kalau yang secara surat kuasa berarti harusnya Febri. Febri. Tapi kalau Febri ini bagian dari grand strategi yang harus sama-sama diselamatkan, Ya. analisa Pak Yan, siapa yang menunjuk Hotman untuk maju sebagai aktor? Yang menghendaki, Saya menyebut dia aktor lah. yang menghendaki ini menjadi semakin kabur, dan semakin kabur. Jadi bersama obor rakyat, kita kawal akal sehat masyarakat. Menyala abangku. Menyala abangku. Baik, ini kayaknya 3 hari 3 malam nggak selesai Pak Yan. Banyak ya kan? hal yang masih. Banyak hal. Kita akan sering-sering ngobrol dengan Pak Yan. Tapi Behind the skin. behind the scene-nya, terima kasih banyak Pak Yan Marinka. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia, ini obrolan pertama kita dengan Dr. Yan Marinka, sarjana hukum. Beliau Jam Intel tahun 2017-2020, sahabat lama saya. Dan kita sudah sepakat next episode kita akan bahas berbagai isu yang menarik, yang masih samar-samar, Pak. Ya kan, masih terselubung Yang asap. mengaburkan Mengaburkan masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Oke.